Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mia Hendriani. Saya angkatan 2020 dengan NIM 20304025. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang perpajakan di Indonesia yang diampu oleh dosen Pak Firman. Baik, tidak membawa waktu yang lama, mari kita bahas materinya. Cekidot. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara saat membayarkan pajak. Negara tidak memberikan imbalan secara langsung. Pajak pun bersifat memaksa dan hasil pemungutannya tersebut harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hukum pajak merupakan sekumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan juga pemerintah atau pemungut pajak yang bersangkutan. Pemerintah dalam hal ini akan diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau JP yang memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengelola hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Hukum pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terdapat dua jenis hukum pajak, yaitu yang pertama ada hukum pajak formal dan yang kedua hukum pajak material. Dan juga ada dua fungsi hukum pajak. Yang pertama terdapat ahli yang mengatakan bahwa hukum pajak ini termasuk ke dalam bagian dari hukum publik karena hukum pajak mengatur hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah. Dan yang kedua, hukum pajak memiliki fungsi sebagai sumber yang dapat menjelaskan mengenai subjek dan objek pajak yang perlu atau tidak perlu untuk dijadikan sebagai sumber pemungutan pajak demi peningkatan potensi pajak secara keseluruhan. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment menjadi self assessment. Dan juga terdapat dasar hukum perpajakan di Indonesia, yaitu ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan dan tata cara perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6/1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16/2000. Dan yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17/2000. Dan yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8/1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18/2000. Dan yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19/1997 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19/2000. Dan yang terakhir, Nomor 5, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14/2002. Terdapat 7 asas perpajakan di Indonesia. Yang pertama ada asas finansial, yang kedua ada asas ekonomi, yang ketiga ada asas yuridis, yang keempat ada asas umum, yang kelima ada asas sumber, yang keenam ada asas kebangsaan atau nasionalitas, yang ketujuh ada asas wilayah atau teritorial. Adapun dari sisi pendekatan, yang pertama ada pendekatan dari segi hukum. Pendekatan dari segi hukum lazim disebut hukum pajak. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi hukumnya, pada hubungan hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban, seperti siapa yang berhak memungut pajak, apa kewenangan pemungut pajak terhadap wajib pajak, siapa wajib pajak, apa hak dan kewajiban wajib pajak terhadap
penguasa, pemungut pajak, dan kapan berutang pajak timbul dan kapan utang pajak dihapus. Pendekatan dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi akan dilihat bagaimana dampak ekonomi pajak terhadap masyarakat, pengaruh pajak terhadap penghasilan seseorang, pengaruh pajak terhadap pola konsumsi, pengaruh pajak terhadap harga pokok, pengaruh pajak terhadap permintaan dan penawaran. Yang ketiga, ada pendekatan dari segi keuangan. Pajak dipandang sebagai alat untuk mengumpulkan dan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Pajak dalam hubungan ini ditinjau sebagai alat yang ampuh untuk memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat yang besar, berkisaran pada hal-hal seperti mencegah atau mengurangi inflasi, menentukan tingkat suku bunga, nilai tukar dengan uang asing, neraca pembayaran, dan sebagainya. Yang keempat, pendekatan dari segi sosiologi. Yang pertama, pendekatan ini ditinjau pajak dari segi masyarakat. Apabila akibat pengumpulan pajak terhadap masyarakat dan apa hasil yang dapat diberikan kepada masyarakat. Yang kedua, pajak hanya dapat dibenarkan pemungutannya jika membawa manfaat bagi masyarakat. Jika pajak hanya digunakan untuk segolongan kecil masyarakat atau dipungut dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penguasa, maka pemungutan pajak tidak akan dapat dibenarkan. Yang kelima, dari segi pembangunan. Pembangunan Indonesia adalah pembangunan yang multi kompleks dan memerlukan uang banyak. Dari mana asalnya uang untuk pembangunan? Tidak lain dari pemerintah dan masyarakat. Artinya pembangunan dibiayai dari tabung pemerintah atau public saving atau tabungan rakyat, private saving. Kedua macam tabungan ini mempunyai peranan besar dalam pembangunan. Besar kecilnya tabungan pemerintah ditentukan oleh hasil dari pajak-pajak dan sumber alam, dikurangi dengan pengeluaran rutin. Demikianlah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.